Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kali ini kami kembali memaparkan tentang sejarah leluhur di Ponorogo. Pada zaman dahulu kala, Desa Kunti Kecamatan Sampung, Ponorogo didirikan salah satunya oleh Mbah Dewi Kunti, yang walaupun telah mendirikan Desa Kunti Kecamatan Sampung, beliau pada akhirnya pergi dari Desa Kunti Sampung. Setelah itu pembangunan dilanjutkan oleh Mbah Palang Kunti beserta beberapa masyarakat Kunti pada abad ke-19. Mbah Palang Kunti ini berasal dari Pacitan yang pada masa tanam paksa Van den Bosch pindah ke Desa Kunti Sampung dan menjadi palang di Desa Kunti. Bagaimana dengan sejarah Masjid Kunti? Masjid pertama di Desa Kunti yang tercatat dalam sejarah pada abad ke-19 adalah Mbah Tasliman yang mendirikan Masjid Tasliman. Masjid Tasliman sendiri berada di tengah-tengah Desa Kunti. Artinya dari perbatasan Desa Karangwaluh dan Desa Kunti lurus ke utara hanya beberapa meter sudah sampai di Masjid Tasliman, dan dari Desa Carangrejo lurus ke barat beberapa meter sudah sampai di Masjid Tasliman. Masjid Tasliman adalah masjid terbesar dan terluas di Desa Kunti. Masjid tersebut selain memiliki madrasah diniyah yang berlantai 2, juga memiliki beduk kuno dan dipasangi AC. Pada abad ke-19, Mbah Tasliman beserta masyarakat Kunti berinisiatif untuk membuat Masjid Tasliman tersebut. Masjid ini berada di Dukuh Kunti, Desa Kunti, di tengah-tengah desa. Ketika wafatnya Mbah Tasliman, menurut ahli sejarah tidak ada seorang anaknya pun yang mendiami Desa Kunti. Makam Mbah Tasliman ini masih diziarahi oleh ratusan penduduk Desa Kunti. Tetapi harus naik bukit. Jadi saya pribadi harus parkir motor di bawah bukit, kemudian ini saya harus berjalan menuju makam beliau. Sebenarnya di makam ini ada ribuan makam. Hanya saja yang ada nisannya hanya 3 makam. Jalan menuju atas bukit cukup mudah karena bukit ini sudah dibangun warga. Dan setiap malam Jumat, saya lupa Jumat apa, biasanya masyarakat berdoa di samping makam ini. Desa Kunti Kecamatan Sampung adalah salah satu desa yang sudah cukup tua. Bahkan selain peninggalan Islam juga ada peninggalan Hindu Buddha yang dibawa ke Museum Belanda.
Ditemukan pula batu bata dengan ukuran yang besarnya 3 kali lipat batu bata modern sebagai bukti peninggalan kuno di Desa Kunti, Kecamatan Sampung. Untuk saat ini ada beberapa masjid yang sudah berdiri di Desa Kunti Sampung, seperti masjid di Dukuh Bayeman, Masjid Tasliman sendiri, kemudian ke barat masjid di Timokerep, kemudian masjid di Ndawung Kunti. Desa Kunti berbatasan dengan Desa Pagerukir di barat, berbatasan dengan Desa Karangwaluh di selatan, berbatasan dengan Desa Carangrejo di timur, dan berbatasan dengan hutan perhutani di utara. Pada zaman prasejarah, Desa Kunti merupakan lautan sehingga ditemukan gunung yang terbuat dari batuan kapur yang membuktikan bahwa Desa Kunti dahulunya adalah lautan. Salah seorang pendiri Desa Kunti yaitu Mbah Palang Kunti Kromokaryo berteman baik dengan lurah pertama Karangwaluh yaitu Mbah Seco Drono. Sehingga makam keramat Mbah Palang Kunti masih dikunjungi ribuan orang. Ini adalah nisan, jumlahnya 2, nggak tahu siapa beliau. Dan ini adalah makam Mbah Tasliman yang ada gentengnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah.